Apa artinya melayani? Apakah kamu pernah melayani sesama? Yesus juga melayani banyak orang. Ia menyembuhkan orang yang sakit kusta, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Yesus juga bertemu dengan keluarga yang bersedih karena salah satu anggota keluarganya meninggal. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajarannya dan mengharapkan kesembuhan dari Yesus. Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan tiap kali melihat orang banyak itu. Dalam kitab Markus 1 ayat 40-45 diceritakan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan menyembuhkannya. Dalam bahasa Yunani, belas kasihan berarti tergerak perasaannya. Perasaan belas kasih datang dari dalam hati manusia. Perasaan ini mendorong seseorang menolong orang yang dilihatnya. Yesus selalu terdorong untuk melayani mereka. Melayani adalah membantu, menyiapkan, atau mengurus hal-hal yang diperlukan oleh orang lain. Arti kata melayani dalam bahasa Yunani adalah melayani atau menyediakan makanan di meja untuk majikan. Dalam dunia Yunani kuno, melayani dianggap sebagai pekerjaan yang rendah. Orang zaman sekarang pun memandang rendah perbuatan melayani. Kegiatan melayani merupakan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh budak atau hamba. Seorang tuan tidak pernah melayani para budak dan hambanya. Setiap budak harus melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ia tidak boleh mengharapkan imbalan apapun atas pekerjaannya. Padahal dalam Perjanjian Baru, kegiatan melayani bukan hanya dilakukan oleh hamba kepada tuannya. Kegiatan pelayanan sebenarnya bukan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh pembantu atau pelayan restoran. Sebaliknya, seorang tuan juga dapat melayani hambanya. Semua orang pasti pernah melayani sesamanya. Pelayananmu kepada sesama merupakan pelayanan kepada Tuhan. Di sekitarmu ada banyak orang yang memerlukan bantuan. Kamu bisa berbagi ilmu pengetahuan kepada teman, memberi semangat kepada teman yang putus asa, menolong orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, mengajari atau menemani adik di rumah. Semua perbuatan itu merupakan bentuk-bentuk pelayanan yang dapat dilakukan kepada sesama. Setiap pelayanan harus dilakukan dengan hati. Artinya, kamu melakukannya dengan sukacita, tanpa terpaksa. Kamu melayani orang lain dengan cinta dan ketulusan hati. Kamu tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Mari kita meneladani Yesus yang mau melayani sesama.